Katanya pakai sandal jepit mau ditilang ada Pak. Itulah itu yang pemahaman yang keliru. Iya. Jadi kadang kita rumitnya gini, yang buat meme itu salah menafsirkan, salah mendefinisikan, habis itu yang salah itu yang diviralkan, bukan yang benar yang diviralkan. Gitu ya kan? Assalamualaikum sahabat Najwa TV. Saat ini kita berbincang dan ngobrol bersama AKP Yuliadi SHMH, yaitu Bapak Kasat Lantas Polres Pasaman Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Pak, saat ini apa program yang sedang dilakukan oleh Lantas Polres Pasaman Barat Pak? Kebetulan saat ini kita Polres Pasaman Barat secara khususnya dan secara nasional, kita di kepolisian sedang melaksanakan operasi, yaitu operasi patuh. Untuk Sumatera Barat itu operasi patuh Singgalang tahun 2022. Berarti seluruh Polres ya Pak ya? Seluruh Polres melaksanakan. Dan seluruh Indonesia, bukan hanya Polres ya, seluruh Indonesia. Cuman di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu nama sandinya. Di sini kan kita panggilannya Singgalang ya, jadi operasi patuh Singgalang tahun 2022. Nah, kalau di provinsi lain, lain lagi namanya, tapi tetap operasinya operasi patuh, tergantung nama sebutan wilayahnya, secara nasional. Kemudian apa saja tuh Pak kegiatannya dalam operasi patuh itu? Dalam operasi patuh itu kita tetap melaksanakan himbauan kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas. Namun kita juga melakukan penindakan di sana terhadap pelanggar lalu lintas. Ada 7 pelanggaran yang diprioritaskan, bukan mengabaikan pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Tapi ini yang kita edukasi kepada masyarakat untuk pelanggaran yang 7 macam ini. Karena ini yang rawannya yang diapakan. Yang pertama itu pengemudi kendaraan yang menggunakan HP. Kan kecenderungan pengemudi itu kan sekarang ini mungkin baik itu roda 2 ataupun roda 4, dia sambil berkendara dia pegang HP. Nah, kalau pegang HP ngangkat telepon diselipkan di helm, mungkin ya sih nggak terlalu pengaruh juga ya kan. Tapi itu tetap kena tilang. Apalagi membawa kendaraan sambil chattingan gini, chattingan. Itu pelanggaran berat itu pelanggarannya. Nah, itu yang kita lakukan. Itu langsung ditindak tuh Pak? Ya langsung ditindak, itu langsung kita tilang. Kemudian Pak? Nah, itu pengendara yang banyaknya, yang lazimnya sekarang ini entah gimana pembiaran bagi orang tua, anak-anak yang belum cukup umur itu diperbolehkan membawa kendaraan. Sementara sudah ada aturannya. Jadi itu sasarannya. Ini kadang ada pembiaran dari orang tua. Iya, itu kan ada dari orang tua sebenarnya. Kalau orang tua ada melarang, nggak mungkin lah anak-anak itu yang masih di bawah umur itu membawa kendaraan. Nah, itu jadi sasaran yang kedua. Sebenarnya itu batasan umurnya berapa Pak kalau yang boleh? Yang boleh membawa kendaraan itu sesuai dengan klasifikasi SIM-nya, di situ tentukan. Kalau untuk pengendara roda 2 itu syarat mendapatkan SIM itu kan umurnya 17 tahun. 17. Nah, kalau dia sudah memiliki SIM berarti dia sudah boleh membawa kendaraan. Itulah batasannya. Jadi syarat membawa kendaraan itu bukan hanya sekedar bisa bawa kendaraan, ada aturannya. Apalagi sekarang tinggal gas ya Pak? Iya, tinggal gas, enggak pakai semua matic semuanya kan. Ah, itu makanya diapakan di sana. Berarti kalau ada anak di bawah umur yang membawa motor itu memang langsung ditindak? Itu bisa dilakukan penilangan, tetap kita tindak. Namun secara tetap kita berikan himbauan, kita panggil orang tuanya, kita nasihati orang tuanya. Berarti lebih banyak ke edukasi Pak? Iya, kita setiap melaksanakan operasi, di situ kita ada persentasenya untuk preemptif, preventif, serta penegakan hukumnya kan itu. Iya. Nah, kemudian anak-anak ini pas begitu taruhlah ditangkap gitu ya. Kemudian diproses, orang tuanya dipanggil. Orang tuanya dipanggil untuk pengurusan kendaraannya, nanti orang tuanya yang hadir. Iya. Tapi itu udah masuk kena tilang Pak? Iya, tetap kena tilang. Itu pelanggarannya. Karena dia udah melanggar. Melanggar tetap kita tilang. Iya. Di samping itu kita memberikan edukasi baik kepada anak tersebut ataupun kepada orang tuanya. Nah, kemudian apa lagi Pak? Apa lagi yang dilakukan selain anak yang di bawah umur?
terus pengemudi kendaraan roda 2 yang berboncengan lebih dari satu. Ada yang bonceng 3, bahkan bonceng 4. Nah, itu jadi sasaran juga. Karena ketentuannya sudah ada. Kendaraan roda 2 itu hanya bisa untuk 2 orang. Pengendara dan yang dibonceng kan itu. Ya setidaknya satu lah Pak ya. Ya satu ya. Itulah makanya. Di sini ada kita lihat ada sampai bonceng tuh bawa anak, istri, anak 3, depan ada 2 depan. Itu Iya, betul, rawan itu. Tidak boleh. Dari segi aturan itu tidak boleh. Tapi kalau itu tetap edukasi dulu atau? Iya, kita berikan himbauan, sosialisasi. Tapi kalau secara penegakan hukumnya itu bisa kita lakukan penegakan hukumnya secara itu. Nah kemudian Kadang pernah juga kejadian, ada tempat satu anaknya sakit, dia hanya punya sepeda motor, mau bawa anaknya berobat, terus dibawa anaknya berobat, terus anak yang satunya lagi nggak mungkin ditinggal, dia tinggal dibawa boncengan lah, naik motor dalam satu motor, nah, kan itu berarti 4 jadi. iya 4, nah, itu kan sudah melakukan satu pelanggaran itu. Nah, disitulah kita bisa memilahnya kan, nah, mungkin bisa kita berikan toleransi pemahaman. Nah, itu. Tidak semata-mata pelanggaran itu harus kita tindak semua, tidak. Kita nggak saklek menerapkan penegakan hukum itu kan. Penegakan hukum pada masyarakat istilahnya Pak ya. Situasionalnya. Berarti dalam penegakan hukum ini ada edukasi, ada apa istilahnya menyampaikan. Iya, itu kan. Ada preemptifnya, ada preventifnya, dan ada penegakan hukumnya. Nah yang sekarang ini yang patuh ini ketiga-tiganya masuk. Ya setiap operasi ketiga-tiga itu ada. Nah, cuman persentasenya nanti mana yang lebih besar. Misalnya preventifnya sekian persen, preemptifnya sama penegakan hukumnya kan gitu. Kalau di Pasaman Barat nih Pak, yang Bapak lihat lah sehari-hari ini apa yang banyak yang sering diabaikan oleh pengendara yang kesehariannya Pak, yang masih banyak istilahnya. Banyak di sini yang saya temukan itu pelanggaran yang pertama penggunaan helm. Ya, banyak yang nggak menggunakan helm. Yang kedua yang melawan arus. Itu masuk pelanggaran melawan arus itu termasuk 7 prioritas penegakan melawan arus apa ya? Melawan arus ya. Contohnya jalur 32 itu sering saya ketemukan. Ya kan? Dia dekat katanya dekat. Itu sudah jelas ya Pak ya, jalur masing-masing. Jalur masing-masing sudah ada. Nah, sudah ada jalurnya. Lantaran alasan dekat, dia tetap lewat jalur yang harus dia mutar dulu ke atas untuk turun ke bawah, tapi tetap dia telusuri jalan itu melawan arus. Itu fatal itu. Misalkan. Kemudian yang banyak juga ini Pak, lampu sen kiri tapi belok kanan dia Pak. Ya itu memang sudah jadi apa istilahnya pameo itu ya. Iya. Tapi enggak minta pungkiri memang ada. Kadang dia enggak belok-belok tapi ngasih sen terus. Ada juga. Ya, sekali dia ngidupin sen enggak pernah dibalikkan lagi. Nah, hidup terus. Ini orang ini mau kemana? Mau dia belok kanan, dia enggak belok-belok. Iya. Nah, kayak gitu. Kita mau motong enggak jadi. Nah, memang kayak gitu. Pemahaman itulah yang kita berikan. Di luar dari masa operasi, tetap kita dari unit Digyasa, ini Kamsel di Lantas Polres Pasaman Barat, itu ada kanit kita, Aibtu Aryon. Dia selalu itu pergi ke sekolah-sekolah, memberikan himbauan, masukan, sosialisasi kepada komunitas-komunitas. Nah, dia pergi itu, tetap memberikan himbauan. Nah, kemudian tingkat kepatuhan helm nih Pak, Bapak mengatakan tadi tidak menggunakan helm ini kan istilahnya termasuk yang di target lah istilahnya dalam operasi patuh ini. Nah, untuk Pasaman Barat ini tingkat kepatuhan warga nih bagaimana saat ini? Kalau saya rasa masih kategori apalah, hanya beberapa waktu-waktu tertentu yang tidak pakai helm dan mulai sore. Tapi kebanyakan di sini sudah mulai agak tertib juga terkait dengan penggunaan helm. Kalau untuk ibu kota ya Pak ya? Ya, untuk, kecuali yang arah ke pinggir-pinggirnya ya mungkin lah. Kalau sekitaran Simpang 4, Simpang Pasaman Baru itu rata-rata sudah pakai helm, sudah pakai helm. Paling yang bonceng anaknya pergi sekolah, yang bapaknya atau ibunya pakai helm, anaknya tidak dikasih helm. Sebenarnya anak ini yang mesti harus dilindungi. Ya, jadi kedua-duanya intinya wajib, walaupun dia nanti mengantar anak itu dia wajib pakai helm, anak itu wajib pakai helm. Ya. Kenapa nggak pakai helm? Dia kan masih kecil Pak. Bukan masalah masih kecilnya kan gitu. Kadang alasannya orang tuanya seperti itu. Ya itulah yang kita berikan pemahaman, ya kan.
tetap wajib menggunakan tetap wajib helm menggunakan walaupun helm. ngantarin anak sekolah. Untuk anak sekolah, walaupun anaknya masih kecil, masih SD, ya wajib tetap pakai helm. Kemudian Pak, apalagi Pak yang dilakukan dalam operasi? Itu mengemudikan yang ugal-ugalan, terus yang di bawah pengaruh alkohol. Minuman keras. Minuman keras. Itu Emang Pasaman Barat ada juga tuh Pak ya? Sampai saat ini belum ada ketemu sih, tapi entah itu malam Pak biasanya. Iya, biasanya malam. Yang di bawah pengaruh minuman keras itu sampai saat ini kita melaksanakan operasi belum ada, tapi yang ugal-ugalan ada, ya, yang kayak ya balapan liar itu ada, itu terutama malam-malam hari, malam minggu di jalur 32 kita selalu melaksanakan patroli. Oh, terus malam, itu Pak ya? Patroli. Ya itulah kucing-kucingan di saat kita patroli dia hilang ya. Di saat petugasnya udah ada di lokasi dia main lagi, trik-trik lagi, ya itu. Untuk yang seperti itu tuh Pak, kan seharusnya kalau polisi aja diandalkan tentu terbatas. Terbatas. Nah, itu kembali Pak? Lagi ke keluarga, orang tua dan lingkungan. Sebenarnya berikan pemahaman ke anak-anak tersebut. Ya, untuk apa gunanya itu? Kalau memang ada hobinya untuk balap, salurkan betul. Disalurkan betul. Kan ada tuh ada ya. ada turnamen nanti road race atau trail atau trabas mungkin bisa di arenanya. Tapi kalau di jalan raya itu di samping membahayakan dirinya, membahayakan orang lain juga. Terus Pak, yang berikutnya apalagi Pak tindakan untuk operasi patuh ini? Itu yang prioritas yang keempat, yang terakhir yang ketujuh. Itu tidak menggunakan safety belt. Untuk kendaraan roda 4 tidak penggunaan safety belt, dan juga tambah lagi satu pelanggaran itu over dimension dan overload. Untuk apa itu maksudnya Pak? Ya, over dimension itu kan melebihi daya angkut yang diperbolehkan. Oh, misalnya kayak truk ya, sawit, kayak truk sawit, gitu, kayak truk yang menambah apanya. Kan ada juga tuh ditambah panjang sasisnya. Iya. Itu kan udah overdimensi itu. Kalau sawit itu ada tuh Pak sampai ke atas. Itu overloadnya tuh, overloading. Sebenarnya kan kayak sawit, dia kan ada baknya kan, ada batasannya. Itu melebihi dari baknya itu. Itu tetap merupakan suatu pelanggaran gitu. Dan ketentuan pengangkutan sawit ini juga diatur. Kalau untuk bak terbuka itu harus pakai pengaman, yaitu kayak jaring itu, habis itu mungkin dikasih terpal. Itu kita tetap jadi nggak boleh terbuka itu Pak ya? Kalau terbuka boleh, tapi tetap pakai jaring. Oh ya, ditutup ya. Ditutup pakai jaring tuh yang dari jatuh. Ya. Kan lumayan juga tuh beratnya, ada 30 kilo sampai 40 kilo. Sempat jatuh, terimpit pengendara roda 2 di sampingnya, nanti bisa lewat juga kan? Iya. Bisa membahayakan pengendara yang lain. Iya, pengendara yang lain. Baik Pak. Berarti 7 ya Pak ya? Ya, 7 tambah 1 overload, overdimension tuh. Nah, mungkin untuk Pasaman Barat Pak, apakah memang 7 ini aja atau ada yang mungkin, kalau ini kan nasional. Iya, secara nasional. Mungkin Pasaman Barat ini apa yang Bapak lihat yang memang urgen lah istilahnya yang untuk ditertibkan kalau menurut Bapak? Yang urgen yang perlu ditertibkan saya rasa tidak ada yang terlalu urgen ya. Itu udah masuk yang ke-7 itu ada, rata-rata ada semuanya di sini. Dan untuk pelanggaran itu yang menjadikan target utama operasi ini 7 pelanggaran itu pelanggaran yang berpotensi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Itu kan berpotensi. Sebenarnya masih banyak pelanggaran yang lain. Seperti pelanggaran terhadap administrasinya, pengendaranya yang tidak punya SIM atau belum memiliki SIM, atau pajak kendaraannya, atau STNK-nya, atau TNKB-nya itu sudah habis masa berlaku, masih banyak lagi. Itu kan tetap pelanggaran, pelanggarannya. Tapi tidak terlalu signifikan terhadap dampaknya terhadap kecelakaan. Kalau yang 7 itu berpotensi akan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Masyarakat ya Pak ya? Iya. Apa istilahnya membahayakan terhadap pengguna jalan lainnya.
Kemudian ada yang viral nih Pak sekarang. Iya. Ya mungkin kayak apa namanya meme gitu Pak. Iya. Katanya pakai sandal jepit mau ditilang ada Pak. Itulah itu yang pemahaman yang keliru. Iya. Jadi kadang kita rumitnya gini, yang buat meme itu salah menafsirkan, salah mendefinisikan, habis itu yang salah itu yang diviralkan, bukan yang benar yang diviralkan. Gitu ya, kan? Ya. Itu sebenarnya itu bukan larangan. Pakai sandal jepit bawa kendaraan roda 2 itu bukan larangan, tapi itu himbauan. Sebaiknya pengendara roda 2 itu tidak menggunakan sandal jepit, sebaiknya menggunakan sepatu atau alas kaki yang bisa menutup. Itu kan mengurangi fatalitas. Oh, itu sebenarnya, ya kan? Bukan suatu kewajiban. Jangankan pakai sandal jepit, nggak pakai sandal sedikit sekalipun dia bawa sepeda motor, nggak ditilang. Itu bukan suatu pelanggaran, ya kan? Nggak ada pelanggaran itu himbauannya. Kecuali dia nggak pakai helm, baru ditilang. Ya, tapi nggak pakai sandal dia, ya nggak apa-apa. Nggak pakai sandal, nggak pakai helm juga, Pak. Itu kena lah dia kan, helmnya, bukan karena nggak pakai sandalnya, ya gitu. Itu semacam himbauan untuk mengurangi fatalitas. Ya misalnya dia pas tikungan terlalu miring, kan dia pakai sandal jepit atau kakinya terlepas daripada pedalnya itu, kan langsung ke aspal. Iya. Kalau dia pakai sepatu, kan dah aman, terlindungi kakinya. Itu sebenarnya itu lebih ke itu Pak, yang lebih melindungi lah. Lebih untuk melindunginya. Kadang orang di media sosial. Di media sosial dibuat lagi. Itulah. Anehnya kita gitu. Bukan malah memberi edukasi kepada masyarakat, malah menyesatkan jadinya bagi masyarakat yang tidak paham. Sekarang ini anehnya Pak, kalau media itu, yang aneh-aneh itu yang yang aneh-aneh itu yang viral. Ya, itulah mencari sensasi sesaat. Intinya yang 7 itu nggak viral ya. Nggak viral, yang lainnya yang viral. Itu makanya. Iya betul. Nah kemudian Pak, waktunya nih Pak, waktu operasi patuh ini dari kapan? Operasi patuh ini berlangsung selama 14 hari, yaitu kita mulai kemarin dari tanggal 13 dan berakhir nanti tanggal 26 Juni. Ya. Berarti di seluruh Pasaman Barat atau Simpang 4 aja Pak? Di seluruh Indonesia. Kalau yang untuk di Pasaman Barat sama tetap. Untuk operasinya berakhir tanggal 26. Namun untuk kegiatan rutin ya tetap setiap hari berjalan. Setiap harinya, walaupun tidak masa operasi patuh lagi, dalam keadaan normal, ya petugas melakukan pengaturan lalu lintas di persimpangan ataupun sedang melaksanakan patroli, ada ditemukan pelanggaran lalu lintas, itu masih tetap bisa dilakukan penindakan. Baik Pak Yuliadi, lancar ya. Ya. Operasi patuh ini, dan mungkin terakhir Pak, harapannya Pak terhadap harapannya kita dari Satlantas sangat berharap nih dukungan dari seluruh lapisan masyarakat agar kita mensukseskan operasi patuh Singgalang 2022 ini, khususnya untuk di wilayah Pasaman Barat. Dan juga kita berharap kepada semua masyarakat, masalah Kamsertib Satlantas ini, terutama masalah keselamatannya ini, bukan hanya tugasnya dari kepolisian saja, itu sebenarnya tugas dari kita bersama. Jadi mulailah dari diri kita sendiri, dari lingkungan terkecil keluarga, lingkungan tempat tinggal, baru nanti itu harapan kita. Jadi sama-sama mengingatkanlah kita. Warga masyarakat ya. Iya. Nanti tidak hanya bergantung kepada anggota lantas. Iya, kita mau tertib begitu ada operasi saja. Kita mau tertib begitu ada petugas saja, tidak. Silakan tertib, itu jadi budaya kita, jadi kebutuhan bagi kita. Baik, terima kasih Pak AKP Yuliadi atas waktunya pada bincang kita pada kesempatan hari ini. Baik pemirsa Najia TV dimanapun Anda berada, demikian bincang kita bersama AKP Yuliadi SHMH, Kabak Satlantas Polres Pasaman Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.